Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Aa Susilawati, salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling ITIB Siliwangi. Ya. Di sini saya meminta waktu Bapak, maaf ya mengganggu waktunya, untuk memenuhi salah satu tugas KKN. Ya. Jadi sekarang lagi KKN, Ya. KKN desa sendiri dibagi 3 siklus. Itu ada siklus kepada orang tua, kepada sekolah, lalu siklus yang ketiga itu kepada UMKM. Nah, Ya. di sini saya memilih sekolah SD Negeri 2 Cipete, Jadi pada larang ya. pada Larang ya, untuk pemilihan sekolahnya. Ya. Jadi gini ya kan, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Susi, kebetulan untuk tahun ini 2020-2021 Ya. saya ditugasi menjadi wali kelas 5 di Kelas SDN 2 5. Cipete pada larang. Iya. Jadi sekarang pembelajarannya daring kan? Ya, udah 2 tahun sekarang ini akibat dari pandemi corona, maka kegiatan pembelajaran di sekolah daringnya BDR, belajar dari rumah. Udah 2 tahun dengan sekarang. Udah 2 tahun ya, udah mulai Ya, terbiasa ya? udah mulai terbiasa, tapi udah mulai Bosan ingin juga. tatap muka juga. Udah kangen sama murid-murid? Mungkin orang tua mungkin yang mengharapkan anaknya untuk segera ada pembelajaran normal seperti biasa. Orang tua Pusing, ya, orang tua di rumah pusing Ya. anaknya. Kalau mengenai pembelajaran dari rumah gini, ada kendalanya Bapak? Kendalanya apa? seperti yang sudah kita ketahui ya, untuk pembelajaran dengan daring melalui jaringan internet online ya. Ya. Mungkin yang kita laksanakan di tempat kita atau mungkin di tempat yang lain, khususnya mungkin satu kecamatan pada Larang atau Bandung Barat. Dengan pembelajaran daring mungkin ada 3 kendala ya. 1 kendala teknis, ada kendala sosial, ada kendala pembelajaran gitu. Sebetulnya ada sih kendalanya 1 lagi ya, cuman Jadi 4 ya? 4, tapi mungkin apakah tidak pantas untuk saya sebutkan di sini ya. Ya. Mungkin ada kendala ekonomi juga Iya. untuk masyarakat kita. Mungkin cuman di sininya 1 kendala teknis ya. Kendala teknis seperti kita ketahui, Indonesia infrastruktur sinyal yang begitu kan masih kurang ya. Terus untuk melakukan Zoom meeting, apalagi kan Zoom meeting itu video yang Ya. cukup berat gitu ya. Sinyal itu butuh sinyal yang full gitu kan. Kendala teknis dan lain sebagainya, masih ada yang pelosok gitu kan. Mungkin masih ada beberapa keluarga yang belum mempunyai perangkat HP, tapi mungkin sedikit ya. Hampir semua orang di Indonesia mungkin sudah punya, tapi ada juga sih, maksudnya orang tuanya punya tapi siswanya belum punya gitu. Ya, jadi HP orang tuanya. HP orang tuanya mungkin tidak dipegang oleh siswanya, dibawa oleh orang tuanya dalam kondisi kerja. Nah, itu salah satu kendala teknis ya. Ya. Tapi mungkin itu bisa Akalannya. dia bisa diakali dengan bagaimana caranya gitu. Pembelajaran kan tidak usah pagi-pagi ya. Ya. Ketika orang tuanya pulang dari pekerjaan juga bisa sebetulnya. Yang kedua kendala sosial gitu kan, di rumah gitu kan, yang namanya anak ketika pembelajaran di rumah dibimbing oleh orang dewasa yang ada di rumah seperti orang tua atau ibunya atau bapaknya, cukup berbeda ketika menghadapi guru di dalam kelas gitu. Ya. Apakah tingkat kepatuhan, tingkat kedisiplinan, Ya. tingkat pemahaman dalam suatu pembelajaran beda. Mungkin kepatuhan terhadap seorang guru, kepatuhan terhadap seorang tua, kondisi di dalam kelas, kondisi di rumah yang bebas, itu jelas berbeda, mempengaruhi tingkat pelajaran bagi anak. Itu teknik sosial ya, kendala teknis, kendala sosial. Kendala pendidikan begitu kan. Seorang siswa yang belajar tatap muka di kelas, mungkin pemahaman terhadap sebuah pelajaran lebih bagus daripada ketika di rumah ya. Di rumah mungkin lebih susah karena konsentrasi, fokus beda ya. Kalau di kelas kan kita tidak ada peralatan lain yang mengganggu dalam pembelajaran. Tidak ada TV. Hanya papan tulis, guru yang menerangkan, dan siswa. Tapi kalau di rumah banyak peralatan, situasi kondisional yang mengganggu untuk si anak cepat paham untuk sebuah materi yang sedang diajarkan gitu kan. Pastilah bukan anak tidak rajin, tapi karena ada situasi kondisional yang seperti ada televisi, ada hal-hal lain gitu kan. Mungkin yang namanya di rumah itu kan di rumah, bukan Di sekolah gitu kan. Yang sekolah meskipun
begitu besar kebebasan, tapi tetap yang namanya belajar di kelas itu ada sebuah peraturan yang dituruti oleh siswa dan oleh guru. Jadi ada pemaksaan untuk cepat paham gitu kan, ada kondisi itu. Kalau di rumah bebas situasi kondisional seperti itu. Mungkin satu lagi yang tidak usah disebutkan tapi saya sebutkan di sini juga, kondisi ada kendala ekonomi yang mungkin tidak terlalu besar ya, mungkin, tapi sebetulnya kondisi ekonomi juga untuk umum sebetulnya cukup besar juga. Dalam pandemi kan ada seperti ada pembatasan PPKM dan lain sebagainya kan berpengaruh ya, karena sekarang kan sebuah komunikasi melalui jaringan HP itu kan membutuhkan kuota gitu kan, tidak gratis itu kan. Nah itu, tapi mungkin itu nomor 4 ya, nomor terakhir, karena tidak begitu besar, tapi sebetulnya pengaruh juga karena pemerintah juga sampai menyediakan sebuah bantuan sosial kan dalam kondisi pandemi ini kan. Salah satunya mungkin pemerintah juga memberikan bantuan kuota juga kan kepada warga rakyat gitu kan, ada juga. Tapi sebetulnya kondisi yang kendala yang cukup besar terlihat ya teknis, sosial, dan pendidikan tadi. Berbeda tempat, berbeda hasilnya, berbeda pelaksanaan. Kalau media pembelajarannya pakai apa? Google, WA? Kalau media pembelajaran yang umum yang mungkin yang sudah dilaksanakan melalui jaringan WA ya, melalui aplikasi WA, melalui digrupkan, melalui chatting ataupun voice note, pesan suara, ataupun video yang direkam lalu diunggah ke WA nanti untuk dipelajari oleh siswa. Nah itu jadi ada satu aplikasi yang kita gunakan WA aja. Ada juga Zoom dipakai juga, cuman kadang-kadang frekuensi pemakaiannya tidak terlalu sering seperti menggunakan WA karena ada sebagian yang nggak gitu ya, karena Zoom kan itu mah live ya. Misalkan anaknya kadang-kadang harus dibimbing oleh orang tuanya gitu ya, tapi dilaksanakan juga sih. Kalau untuk ujian-ujian kita pernah juga memakai Google Form ya. Google Form dikirimkan, sudah kita ketahui kan Google Form itu linknya dikirimkan, linknya diklik, diisi Google Formnya masuk ke kita gitu kan. Itu aja yang cukup termudah yang pernah dilaksanakan. Kalau yang lainnya belum kita laksanakan. Tapi alhamdulillah lancar sampai 2 tahun ya. Bisa dikatakan lancar, tidak lancar ya berjalan seperti apa adanya sih. Tapi kan kendala pasti ada seperti yang disebutkan di awal. Kendalanya itu seperti itu, tapi ya berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kalau tidak berjalan berarti tidak belajar. Ya. Makin makin terhambat. Ya udah Bapak, terima kasih atas bersedianya untuk diwawancara, atas waktunya juga, maaf mengganggu ini. Semoga pandemi cepat selesai, pembelajaran juga bisa kembali normal ya. Iya, kembali normal. Bapak sehat-sehat di sini, semua anak-anak ini. Terima kasih Bapak waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aas Susilawati dari Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya lagi melaksanakan KKN mandiri kan Bu ya. Dibagi 3 siklus kan ya. Yang minggu pertama itu ada ke 3 keluarga. Yang minggu kedua ini yang sekarang kedua sekolah. Yang minggu selanjutnya minggu ketiga itu kedua UMKM. Nah, saya memilih SDN Negeri 1 Cipendei karena udah konfirmasi kan sebelumnya lewat WA mau wawancara Ibu. Terima kasih Ibu atas berkenannya Ibu untuk diwawancarai. Maaf mengganggu waktunya. Tapi mohon maaf ya, tidak bisa secara langsung. Iya, karena emang kondisinya. Iya. Dengan Ibu siapa namanya? Kelihatannya masih muda banget. Mau dipanggil Ibu apa Teteh aja ini Teh? Saya Ibu ya, Ibu aja nggak apa-apa. Teteh mah malu kayak seumuran jadinya ya. Iya. Oh maaf, Ibu aja. Ibu udah berapa lama ngajar di SD Negeri 1 Cipendei? Saya mah baru sebentar 4 tahun lah dari masuk langsung pegang kelas 2 sampai sekarang di SD 1 Cipendei kelas 2 SD. Kebetulan jadi wali kelas kan, kalau di SD wali kelas gitu.
Ya, untuk satu Cipendei kita daring saja karena kalau luring kan belum diizinkan juga, PPKM masih ada perpanjangan, belum ada, kepastian dan yang paling penting kan kita juga, menjaga ya, Iya, menjaga kita dan anak-anak juga gitu, apalagi kan anak-anak itu senangnya berkumpul gitu. iya, Susah kalau buat pisah-pisah, tetap pakai masker juga mereka mah kalau ada tukang dagang, jajan. gitu. Iya, betul. Iya, Jadi memang kondisinya kita daring lah semuanya gitu, belum bisa tatap muka. Itu iya, untuk anak SD ya. Ibu sangat berharap lah bisa, segera tatap muka gitu. iya, pandemi segera hilang ya. Iya, iya betul nih. Iya. Iya. Pasti kan Bu, dulu udah 4 tahun kan, pasti pernah belajar tatap muka langsung juga. Sekarang kan daring. Nah, Iya. ada kendala gak sih Bu kalau ngajar daring tuh? Kendala banyak, apalagi kan kalau, anak SD yang pegang handphone bukan anaknya, tapi orang tuanya. Dan orang Iya. tua kan itu nggak semua ada di rumah, ada yang Mhm, kerja gitu. Jadi ya anak-anaknya, belajarnya cuman sebentar, dari satu hari kan biasanya kita berapa jam, kalau di sekolah itu lebih efektif. iya, Kalau daring seperti ini paling mereka cuman menyempatkan waktu 15 menit, iya, eee, suka juga yang nulisin tugasnya tuh orang tuanya gitu. Jadi sangat terbatas itu untuk, daring gitu ya. Kalau dulu memang lebih efektif gitu, pembelajarannya, seperti itu iya. sih, Neng. Oh, kendalanya di ininya. Kalau untuk media pembelajarannya menggunakan apa? Apakah Zoom, WA, atau apa gitu? Untuk media yang saya gunakan itu saya cuman pakai WA, Ya, WhatsApp ya, paling modul difotokopi, karena kalau mau pakai Zoom itu kan, tidak semua handphone-nya juga yang bisa Zoom, masih ada yang pakai Android yang dulu gitu. ya, Jadi, "Aduh Ibu cenah, buat Zoom mah belum bisa." Nah, loading, ya reg-regan lah gitu. ya, Jadi, ya saya cuman pakai WA, paling lewat VN ya, atau fotoin tugasnya dari buku tema, seperti itu. Kalau di modul tidak termasuk, ya saya fotokan di, buku tema, paling seperti itu sih untuk media yang saya gunakan, ya WhatsApp, sama modul paling fotokopi, dikasih ke orang tuanya, seperti itu. oh iya. Tapi selama pembelajaran daring, anak-anak ngumpulin tugas? Ya dari 47 siswa ya, yang Ya? saya pegang sekarang, itu, tidak semua, cuman 35. Oh, kok ada aja we ya? Iya, soalnya kan ya orang tuanya juga kan yang kerja, itu nggak keburu gitu. Hmm, Jadi ya, bahasa Sundana mah hare-hare lah, ya, hare-harekeun gitu tugas teh. Jadi ya cuman sedikit, ya tidak 100% lah, cuman 80% yang mengerjakan, tugas. Tapi ya paling saya ke orang tuanya, "Ini ya gimana, wayahna?" gitu. Kan ya, ini, tugas buat anaknya juga gitu, belajar juga gitu sih. iya. Ya, baik Ibu. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu banget ini waktunya. Semoga pandemi cepat selesai. Ibu juga dikasih kesabaran, kesehatan dalam mendidik anak-anak. Amin ya. Ya, Makasih juga ya, Neng. Saya maaf, ini sinyalnya lumayan di sini teh luplep. ya Ibu gak Ya, apa-apa. memang Terima sangat kasih. ya, siap sama-sama memang sangat terkendala ya dari daring ini. Iya, semoga pandemi cepat selesai ya biar gak kendala sinyal lagi. Amin amin. Ya. Ibu hatur nuhun ya. Eh, Siap, kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.